Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panji Sutriyadi selaku dosen perpajakan di Bina Sarana Informatika. Kami dari mahasiswa Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Keuangan, semester 2, kelas 632A11, kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang pelaporan pajak penghasilan pasal 22 tentang kegiatan impor barang. Nah, yang pertama, di sini ada nama anggota kami. Yang pertama ada Satrio Wahyu, yang kedua ada Vira Novitasari, yang ketiga ada Cindy Aulia, yang keempat ada Septian Dini, yang kelima ada Ahmad Wildan, dan yang keenam ada Rafadila. Apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Matius tahun 2013. Selanjutnya di sini ada fungsi pajak menurut Mardiasmo. Ada dua fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, khususnya dalam pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan yang kedua ada fungsi reguler. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Akuntansi pajak menurut Joko Mulyono dan Baruni, yaitu wajib pajak yang melakukan impor barang pada saat akan mendapatkan barangnya akan dibebani PPh pasal 22 atas impor yang bisa dipungut langsung oleh kantor pelayanan bea dan cukai atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. PPh pasal 22 tersebut oleh wajib pajak akan diperlakukan sebagai piutang pajak dan akan diperlakukan sebagai kredit pajak untuk menghitung besarnya PPh terutang di akhir tahun yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah itu terdapat pajak penghasilan atau yang biasa sering disebut PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Ada dua besarnya tarif pungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK 011 Tahun 2011. Yang pertama adalah 2,5% ialah nilai impor jika menggunakan angka pengenal impor atau yang biasa sering disebut API. Dan yang kedua adalah 7,5% ialah nilai impor jika tidak menggunakan angka pengenal impor atau non-API. Di slide selanjutnya ada pemungut pajak penghasilan pasal 22, yaitu ada 7 diantaranya. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua ada Bendahara Pemerintahan. Yang ketiga ada Bendahara Pengeluaran. Yang keempat ada Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara. Yang keenam ada Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Dan yang terakhir ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Lalu yang selanjutnya ada objek pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada impor barang, yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, yang keempat ada penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan juga otomotif. Lalu yang selanjutnya ada penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina, lalu ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri, dan yang terakhir ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Dan di slide 10 ada bukan objek pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Ada 6. Yang pertama itu ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai atau yang kita biasa sebut dengan PPN. Yang ketiga ada hal impor sementara jika pada waktu impornya itu nyata. Nyata itu dimaksudkan untuk diekspor kembali. Dan juga yang keempat ada impor kembali atau reimpor yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima itu ada pembayaran pencairan dan jaring pengaman sosial atau JPS oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Dan yang terakhir ada pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Yang termasuk hutang dan pelunasan hutang PPh pasal 22 ialah 1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 tentang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB atau pemberitahuan barang impor. Kedua, atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang dimaksud atas pembelian barang ialah pemungut dan pajak PPh pasal 22 butir 2, 3, dan 4. Ketiga, atas penjualan hasil produksi tentang dan dipungut pada saat penjualan. Yang dimaksud atas penjualan hasil produksi ialah pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 5. 4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Yang dimaksud atas penjualan hasil produksi ialah pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 6. Kelima, atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang dimaksud atas pembelian bahan-bahan ialah pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 7. Bea masuk. Bea masuk ialah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea masuk juga dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas, barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Adapun aturan mengenai bea masuk barang impor yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 1995 mengenai kepabeanan. Jenis-jenis bea masuk. Terdapat tiga jenis bea masuk yang kita ambil, yakni BMTP, BMAD, dan BMI. 1. Bea masuk tindakan pengaman atau BMTP. Jenis ini bisa disebut juga safeguard, yakni bea masuk yang dikenakan pada barang impor di mana jenis barang tersebut sudah kebanyakan diimpor. 2. Bea masuk anti-dumping atau BMAD. Jenis ini dikenakan pada barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping atau barang yang harganya lebih murah dibanding dengan barang sejenis di dalam negeri. Ketiga, bea masuk imbalan atau BMI. Jenis bea ini dikenakan pada barang impor yang ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor. Yang pertama tentang impor. Impor adalah proses membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan di dalam negeri. Ini melibatkan pembelian produk-produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bisnis, atau industri dalam negeri. Impor bisa berupa barang fisik seperti mesin, elektronik, atau bahan mentah, maupun jasa seperti jasa konsultasi, perjalanan, atau jasa keuangan. Selanjutnya, perhitungan impor yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan angka pengenal impor atau API. Cara menghitungnya, PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tanpa angka pengenal impor atau non-API. Rumusnya, PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang terakhir, yang tidak dikuasai, yaitu PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Penelitian sebelumnya, menurut Kevin pada tahun 2010 dengan judul Penelitian Analisis A Penerapan PPN, PPh pasal 22 dalam proses impor barang dari luar daerah pabean. Untuk mengetahui penerapan PPN, PPh pasal 22 dalam proses impor barang, dan hasil penelitian menunjukkan
penerapan PPN, PPh Pasal 22 Bea Masuk atas impor, proses sudah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Yang kedua, menurut Mateus, pada tahun 2013, dengan judul Penelitian Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang. Baik, untuk contoh soal dari perhitungan PPh pasal 22. Contoh soal yang ke-1, PT Tarumajaya pada Juni 2016 melakukan impor kedelai dari Amerika Serikat senilai 30.000 US dollar. Biaya asuransi dan angkut barang dari Amerika ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dari harga faktur. Lalu tarif bea masuk sebesar 15% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat itu adalah 11.000 per US dollar. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Tarumajaya. Baik, untuk jawabannya pertama kita menentukan nilai impor. Harga fakturnya itu sebesar 30.000 US dollar. Lalu 30.000 US dollar itu kita kalikan dengan biaya asuransi sebesar 0,5% yaitu 150 US dollar. Lalu ada biaya angkut sebesar 4.500 dolar. Nah, lalu kita jumlahkan semua untuk menjadi CIF-nya, totalnya menjadi 34.650 US dollar. Lalu untuk biaya masuknya di mana 34.650 dolar tadi dikalikan dengan 15% menjadi 5.197,50 US dollar. Berarti nilai impornya jika kita jumlahkan sebesar 39.847,50 dolar. Dan jika nilai impor itu kita rupiahkan dari dolar ke rupiah, berarti dikalikan 11.000 menjadi 438.322.500 rupiah. Lalu kita tinggal menghitung PPh pasal 22 impornya di mana 438.322.500 rupiah tadi dikalikan dengan 0,5% dan hasilnya menjadi 2.191.610 rupiah. Lalu ada contoh soal yang kedua. PT Carasun mengimpor barang dari Jepang. PT Carasun tidak memiliki angka pengenal impor. Perusahaan percetakan yang mengimpor mesin fotokopi dari Jepang sebanyak 20 unit barang. Harga faktur per unit sebesar 500 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut antar daerah pabean masing-masing 5% dan 10% dari harga faktur. Pungutan pabean lain yang sah adalah 22.500.000 rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 9.000 rupiah untuk per US dollar. Lalu kita hitung berapakah PPh 22 yang harus dibayar. Jawabannya yaitu pertama harga faktur di mana 20 unit barang tadi dikalikan dengan 500 dolar menjadi 10.000 US dollar. Biaya asuransi 5% dikalikan dengan 10.000 dolar menjadi 500 dolar. Lalu biaya angkutnya yang 10% tadi kita kalikan dengan 10.000 dolar menjadi 1.000 dolar dan mendapatkan nilai CIF sebesar 11.500 dolar. Jika CIF itu kita rupiahkan, maka 11.500 dolar tadi kita kalikan dengan 9.000 rupiah sesuai dengan soal itu menjadi 103.500.000 rupiah. Pungutan pabean lainnya itu sebesar 22.500.000 rupiah, dimana kita jumlahkan dengan CIF tadi yang sudah kita rupiahkan menjadi 126 juta rupiah. Maka PPh 22 yang harus dipungut itu tanpa memiliki API, berarti kita kalikan dengan 7,5%, dimana 126 juta itu dikali 7,5% sama dengan 9.450.000 rupiah. Oke, baiklah, pada kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 22 yang dikenakan pada wajib pajak saat impor barang dan prosedur terkait perhitungan, penyetoran, serta pelaporannya. PPh pasal 22 dapat dipungut oleh kantor pelayanan bea cukai atau dibayarkan langsung oleh wajib pajak, kemudian diakui sebagai piutang pajak dan kredit pajak untuk perhitungan PPh terutang di akhir tahun. Tarif PPh pasal 22 itu bervariasi tergantung pada penggunaan angka pengenal impor atau API atau non-API dengan tarif masing-masing 2,5% dan 7,5% dari nilai impor. Pemungutan pajak dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan badan usaha tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Objek pajak PPh pasal 22 meliputi impor barang dan pembayaran atas pembelian barang oleh berbagai instansi pemerintah serta badan usaha milik negara maupun daerah. Sementara pengecualian berlaku untuk impor yang bebas bea masuk dan juga PPN. Proses impor barang melibatkan perhitungan nilai impor berdasarkan CIF
ditambah bea masuk serta pungutan lainnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prosedur perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas impor barang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan API atau non-API dan penetapan tarif berdasarkan jenis barang. Baik, untuk ini saya tutup. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih untuk dosen perpajakan yaitu Pak Panji Sutriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.